apa kabar? Oke guys, jadi kali ini aku akan membahas tentang misteri rumah sakit yang sangat terbengkalai dan misterius banget guys. Mungkin nih dari kalian pernah lihat gak dengan rumah sakit tersebut guys? Nah, rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1940-an guys, tepatnya di daerah Jember. Mungkin nih dari kalian, orang Jember pasti tahu kan kalau rumah sakit ini sangatlah angker gitu. Nah, jadi ceritanya guys, pada tahun 1940-an ada seseorang perawat dan pasien ya kan. Nah, pada tahun 1940-an itu rumah sakit tersebut itu masih melakukan aktivitas seperti biasanya guys. Kayak pasien tidur di ranjangnya, terus si perawat itu merawat pasiennya gitulah guys. Kayak rumah sakit pada umumnya gitu, melakukan operasional gitu loh. Dan yang anehnya guys, ada tuh salah satu pasiennya ini bernama Siti guys. Nah, si Siti ini mengidap penyakit. Nah, karena dia itu mengidap penyakit, jadi si Siti harus dirawat di rumah sakit tersebut, guys. Nah, tetapi yang anehnya, pada malam hari tiba, si Siti ini mendengar suara-suara yang sangat aneh banget, guys. Dan si Siti ini juga melihat sosok bayangan hitam di koridor jendelanya, guys. Jadi si Siti ini setiap malam tidak pernah bisa tidur dan selalu memanggil-manggil susternya gitu loh. Tetapi yang anehnya nggak ada tanggapan sama sekali guys. Kenapa gitu kan? Aneh banget gitu. Padahal di rumah sakit itu masih melakukan operasional seperti biasanya gitu loh. Dan ternyata guys, si Siti ini orang pertama yang mendengar keanehan tersebut gitu. Lalu si Siti ini menceritakan kepada temannya gitu loh guys. Jadi si temennya itu sama-sama pasien juga, dirawat di situ juga gitu kan. Nah, si Siti itu ucap tuh kepada si teman-temannya, kamu dengar nggak suara aneh pada malam hari? Dan ada bayangan hitam tuh di koridor gitu, kata si Siti guys. Nah, si teman-temannya ini katanya juga sama kayak si Siti gitu loh guys. Melihat sosok bayangan hitam dan suara-suara aneh dan misterius itu. Dan karena si Siti dengan si kawan-kawannya ini penasaran, akhirnya mereka itu kayak cari tahu gitu loh guys, kayak ala detektif gitu kan. Tetapi detektifnya itu diri sendiri dengan teman-temannya gitu. Jadi si Siti dan teman-temannya itu kenal satu sama lain saat di rumah sakit itu juga guys, saat mereka dirawat. Karena guys, kamar si Siti dengan si kawan-kawannya itu deket banget. Jadi kalau mau ngerumpi atau mau apa gitu kan, jadi bisa gitulah ya. Karena si Siti dan si kawan-kawannya itu kayak sebatang kara gitu. Jadi nggak punya keluarga. Jadi mereka itu seperti keluarga sendiri gitu. Nah, si Siti dan si teman-temannya ini untung banget tuh guys, mereka itu masuk ke masa pemulihan. Jadi mereka itu nggak terlalu sakit banget gitu lah ya. Kayak orang baru sakit tuh kan ada masa pemulihan tuh, ya kan? Nah, karena masa pemulihan, jadi si Siti dan teman-temannya ini langsung beraksi guys pada malam hari karena badannya tuh sudah kuat semua tuh guys. Karena si Siti dan si teman-temannya ini juga tidak memiliki penyakit yang sangat serius banget gitu. Kayak penyakitnya itu gampang banget diobati gitu kan. Nah, setelah itu guys, si Siti dan si teman-temannya ini sekongkol gitu loh. Sekongkol untuk mencari tahu di mana sih keberadaan suara tersebut dan bayangan hitam itu berasal itu dari mana gitu kan. Nah, langsung tuh beraksi si Siti dan kedua temannya tuh, cewek-cewek semua. Si Siti dan kedua temannya itu umurannya sama guys, berumur 25 tahun semuanya gitu. Kok bisa tepat gitu loh guys, tepat banget. Cewek-cewek semua, umurnya 25 tahun semua gitu kan. Tepat banget gitu. Nah, setelah itu guys, si Siti seperti biasanya dengan teman-temannya itu kembali ke kamarnya itu. Setelah mendengar suara tersebut itu mereka langsung bangun dari ranjangnya guys dan mencari tahu di mana letak suara tersebut. Nah, setelah itu tuh tepat pada jam 12 malam mereka tuh keluar dari kamar, tuk 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 keluar.
Nah, keluar dari kamarnya itu secara bersamaan gitu loh, guys. Karena ya udah ada janjian kan sebelumnya. Kalau jam 12 malam itu suara misterius dan sosok hitam itu muncul. Nah, setelah keluar tuh, set, mereka itu ada di depan kamar mereka masing-masing gitu, guys. Nah, set, berkumpullah mereka bertiga. Nah, cari tahu gitu, guys. Kata si Siti, suara itu di mana ya? Kayaknya di arah kiri gitu kan. Deket ruang jenazah, iya gak sih? Kata si Siti begitu, guys. Terus si teman-temannya itu mengatakan, oh iya ya, di ruang jenazah, coba deh kita cek ke sana. Gitu, guys. Nah, set, mereka bertiga tuh langsung tuh datang ke ruang jenazah, guys, atau ruang mayat. Nah, di situ, set, mereka tuh mengintip gitu loh, guys, karena arah bayangan hitam dan suara misterius itu terdengar dari situ gitu. Dan mereka bertiga tuh berdiri di depan ruang jenazahnya pas gitu. Si Siti bilang tuh, guys, suaranya di sini tuh. Tapi aneh banget, di sini tuh sepi banget gitu loh. Apa kita masuk ke dalam saja? Gitu kata si Siti, guys. Nah, karena setuju tuh masuk ke dalam sana, set, masuk semua guys. Dan tiba-tiba, cuat, apa yang terjadi guys? Dan ternyata yang terjadi itu mereka bertiga itu menjadi korban gitu guys. Karena saat mereka bertiga masuk tuh, mereka itu ada yang nusuk gitu loh guys, langsung sebagian anggota tubuhnya itu terpisah gitu loh guys. Jadi kayak seret gitu, kayak ditusuk pakai pisau gitu loh guys. Kasihan banget tuh tiga orang tersebut. Padahal niat si Siti dan kawan-kawan ingin menyelidiki tentang ini semua. Tetapi nggak berhasil guys. Jadi mereka bertiga itu sudah wafat, sudah meninggal. Nah, karena kejadian tersebut, pihak berwajib atau polisi itu langsung tuh datang di rumah sakit tersebut guys. Karena polisi itu mendengar kasus ini dari salah satu pasien yang ada di rumah sakit tersebut juga. Jadi salah satu pasien di situ itu juga apa ya, saksi gitu loh guys, saksi mata. Mereka bertiga masuk ke dalam ruang jenazah itu, tuh guys. Nah, saat polisi datang tiba di ruang jenazah tersebut guys, mereka tuh menyelidiki kan, ini kenapa kok bisa meninggal tiga orang ini gitu kan. Polisi tuh mencari tahu. Tetapi guys, polisi ini tidak menemukan apa-apa di dalam ruangan tersebut gitu loh. Jadi ini kayak aneh banget gitu loh guys. Nah, setelah tidak menemukan apa-apa tuh ya kan, polisi tuh langsung cabut lagi ke kantornya kan guys. Nah, mereka itu mencari tahu lebih lanjut tentang kasus ini gitu. Nah, setelah itu keesokan harinya pada malam hari tiba juga guys, tepatnya tuh pada jam 12 malam juga. Nah, pada jam 12 malam itu guys, tiba-tiba di ruang kamar salah satu pasien itu terjadi pembunuhan guys. Dan yang aneh banget guys, kalau yang dibunuh itu saksi yang terlibat dan polisi tersebut gitu loh guys. Nah, jadi dia itu tiba-tiba mati dengan sendirinya guys. Tapi entah kenapa gitu loh tiba-tiba meninggal. Tapi setelah mendengar kasus itu, ada tuh sebagian pasien mengatakan juga guys kepada pihak berwajib kalau si saksi ini telah meninggal dunia entah kenapa gitu kan. Nah, langsung tuh si polisi mencari tahu tentang kasus ini guys. Kenapa si saksi ini tiba-tiba mati? Sepertinya ini dibunuh guys. Tapi polisi tidak menemukan apa-apa gitu loh guys. Aneh banget nggak tuh? Dan keesokan harinya tuh terus begitu terus. Sampai-sampai guys, penghuni di rumah sakit itu habis semuanya gitu loh guys. Tak disangka juga guys, polisi yang terlibat dalam kasus ini menjadi korban juga gitu loh guys. Jadi siapapun yang masuk ke rumah sakit itu akan menjadi korban juga gitu. Tetapi pelakunya ini entah siapa gitu guys. Nggak tahu gitu. Sampai-sampai nggak ada tuh yang berani masuk lagi. Itu entah polisi, entah penelitian, ilmuwan, atau apapun. Mereka itu nggak berani masuk di rumah sakit tersebut guys. Setelah kejadian yang sangat menjanggal ini gitu loh. Sampai-sampai kasus ini tuh beredar di mana-mana guys. Hingga beredar
di artikel-artikel berita gitu guys. Dan ini kenapa terjadi begini gitu, nggak ada yang tahu guys. Jadi pelakunya itu siapa, nggak tahu. Kenapa ini aneh banget gitu loh guys. Dan akhirnya sampai pada tahun sekarang 2025 rumah sakit tersebut itu masih belum terkuak gitu loh guys, siapa pelaku pembunuhan tersebut. Kenapa beruntun gitu loh, satu persatu gitu guys. Aneh banget gak tuh menurut kalian guys? Menurut kalian pribadi nih, kira-kira siapa sih pelakunya? Kok sampai saat ini belum terkuak? Mulai tahun 1940-an sampai 2025 belum terkuak sampai saat ini guys. Serem banget gak tuh? Oke guys, jadi begitu saja cerita dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!